Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Rafliani dari jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya merupakan anggota dari KKN tematik COVID-19 T7274K dalam rangka melaksanakan program kerja edukasi video conference dalam menunjang program work from home. Jadi, salah satu platform yang dapat menunjang jalannya program work from home adalah Google Meet. Kalian bisa search meet.google.com, maka akan muncul Google Meet. Jadi, Google Meet ini merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Pertama-tama, kalian bisa masuk dengan email kalian masing-masing. Setelah itu, di sini ada fitur mulai rapat atau start meeting dan fitur ketika kalian ingin join meeting, maka kalian dapat memasukkan kode rapat tersebut. Pertama-tama kita coba dulu dari fitur mulai rapat. Ketika kalian klik fitur tersebut, maka akan muncul tampilan awal rapat kalian masing-masing. Di sini kalian dapat menggunakan fitur dengan kamera yang menampilkan wajah kalian masing-masing atau tanpa kamera dengan diklik kamera nonaktif, dan dapat berbicara ketika kalian mengaktifkan mikrofon. Kalian juga dapat menonaktifkan mikrofon ketika suara kalian tidak ingin didengar oleh anggota kalian masing-masing. Lalu di samping terdapat fitur gabung sekarang dan presentasikan. Untuk gabung sekarang artinya kalian akan masuk ke dalam meeting tersebut. Nah, ketika kalian sudah klik gabung sekarang, di sini sudah ada meeting room kalian masing-masing. Untuk Google Meet sendiri, terdapat maksimal pengguna sebanyak 260 peserta. Di sini kalian bisa menambahkan orang dengan membagikan link Google Meet tersebut ke media sosial anggota atau menambahkan dengan cara mengirimkan email. Kalian dapat memasukkan email anggota ke kolom tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Untuk fitur yang pertama, yang terdapat pada bagian pojok kanan atas, yaitu terdapat fitur yang menampilkan partisipan dan chat. Untuk partisipan sendiri, nanti akan ada beberapa list orang atau anggota ketika kalian menambahkan banyak anggota di sini, serta di sampingnya terdapat fitur chat apabila kalian ingin melakukan chat dengan anggota kalian masing-masing. Lalu pada bagian bawah terdapat titik 3, yaitu more option. Di sini kalian dapat mengubah tata letak dari Google Meet kalian. Untuk tata letak pertama yaitu slide bar, di mana menampilkan pembicara dengan partisipan satu kolom di sebelah kanan. Sorotan atau spotlight yaitu menampilkan pembicara saja. Dan yang terakhir yaitu tersusun atau tile, menampilkan pembicara dan partisipan secara keseluruhan. Lalu terdapat fitur layar penuh, aktifkan teks atau subtitle, setelan, laporkan masalah, laporkan penyalahgunaan dan bantuan. Yang kedua yaitu terdapat fitur presentasikan sekarang atau present now. Nah, di sini dapat berfungsi untuk melakukan sesi presentasi. Contohnya ketika kalian klik seluruh layar Anda, maka otomatis layar dari laptop kalian
masing-masing akan terbuka pada layar Google Meet atau meeting room kalian masing-masing. Nah, kalian melakukan presentasi kepada semua orang. Kalian bisa stop sharing untuk berhenti mempresentasikan. Nah, di sini kalian bisa mengaktifkan kamera atau menonaktifkan kamera, mengaktifkan mikrofon atau menonaktifkan mikrofon. Kalian bisa leave call atau keluar dari panggilan. Dan yang terakhir di sini terdapat detail rapat yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk Google Meet sendiri terdapat kelebihan, yaitu kelebihan pertama itu terdapat caption, dan kelebihan kedua, teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tersebut karena kalian bisa buka lewat browser saja tanpa harus menginstal aplikasinya. Namun untuk kekurangannya sendiri, jika kalian melakukan presentasi, maka presentator tidak dapat melihat peserta lain. Seperti itu. Mungkin sekian edukasi Google Meet dalam rangka menunjang program work from home. Semoga membantu teman-teman di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fitri dari jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Di sini saya sebagai anggota kelompok T7274K dalam rangka KKN tematik COVID-19 akan menjelaskan salah satu platform yang dapat digunakan untuk menunjang jalannya work from home. Salah satu platform yang dapat menunjang jalannya program work from home adalah Zoom Meetings. Di sini, ketika akan mengikuti sebuah meeting, bisa langsung join saja tanpa membuat akun dengan memasukkan ID meeting yang telah diberikan. Kemudian, jika ingin membuat suatu meeting, kalian bisa sign in dulu, kemudian dimasukkan emailnya, setelah itu baru login. Di sini ada beberapa fitur yang dapat digunakan. Kalian bisa membuat meeting sendiri dengan cara mengklik new meeting, atau bisa join meeting yang dibuat oleh orang lain. Kemudian kalian juga bisa membuat schedule meeting dengan mengisi kapan meeting akan dimulai dan berapa durasinya. Kemudian di sini ada fitur untuk chat untuk kontak yang kalian miliki. Kemudian di sini ada personal meeting ID. Kemudian di sini ada kontak-kontak dari Zoom yang kalian miliki. Pertama, kita di sini coba untuk membuat meeting baru. Kalian langsung klik join with computer audio ini supaya nanti suara dari partisipan lain bisa terdengar. Kemudian di sini ada bagian fitur mute. Mute di sini gunanya untuk mematikan ataupun menghidupkan suara. Untuk fitur berikutnya ada stop video. Di sini untuk mematikan atau menyalakan video tersebut. Kemudian di sini ada security, yang dimana di sini berguna untuk kalian di sini sebagai pembuat meeting, artinya kalian adalah host. Di sini kalian bisa mengatur apakah partisipan bisa share screen, bisa chat, bisa mengganti namanya. Kemudian apakah ruang meeting ini tersedia waiting room atau seperti apa. Kemudian di sini untuk melihat siapa saja partisipan yang ikut dalam meeting yang kalian buat. Kemudian di sini ada fitur chat untuk sebagai forum
chat kepada para partisipan. Di sini kalian sebagai host, kalian bisa mengatur partisipan ini nanti hanya bisa chat dengan hostnya, atau tidak bisa chat sama sekali, atau bisa chat dengan siapapun. Kelebihannya di sini adalah fitur chat dari Zoom ini bisa seandainya kalian menjadi partisipan, kalian bisa chat dengan misalnya satu orang tertentu saja. Nanti di sini ada pilihannya ingin chat dengan siapa. Ada pilihan beberapa partisipan jika diizinkan oleh hostnya. Kemudian di sini ada fitur share screen. Fitur share screen di sini itu ada berbagai macam. Ada whiteboard, ada iPhone atau iPad. Jadi nanti bisa terhubung ke HP kalian, ataupun share screen dari layar kalian sendiri. Misalnya saya mau share dari web ini udah mulai presentasinya. Kemudian di sini ada fitur record. Jadi untuk Zoom ini, kalau kalian ingin merekam hasil meetingnya, kalian bisa langsung menggunakan fitur record tanpa menggunakan aplikasi record yang lain. Bisa langsung diklik aja, tapi ketika kalian menjadi partisipan, untuk merecord itu perlu izin dari hostnya. Kemudian di sini ada fitur reaction. Reaction di sini ada clap sama thumbs up. Kemudian yang selanjutnya di sini ada di pojok kiri atas itu ada tanda simbol information yang menunjukkan berapa meeting ID dari meeting room yang kalian buat, kemudian apa passwordnya, atau kalian bisa menginvite member lain untuk join meeting menggunakan link. Dan fitur terakhir yaitu adalah tombol end, yang dimana di sini kalian bisa leave meeting, yang artinya nanti ketika kalian leave, partisipan lain yang belum keluar dari meeting room ini tidak akan keluar secara langsung. Tapi ketika kalian sebagai host memilih end meeting for all, artinya ketika kalian keluar menggunakan fitur ini, seluruh partisipan otomatis akan terputus sambungannya dari meeting room ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.